Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan topik pembahasan kita tentang buah roh, rasa yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Kita melihat dulu ayatnya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka kitab kita bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Galatia 5 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mesti terus memperterang atau mempertajam atau memperkuat komitmen kita untuk terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kita harus terus, kita mesti memiliki sebuah mindset surgawi, pola pikir surgawi, di mana kita adalah umat tebusan Tuhan, milik Kristus, anak-anak Allah yang harus menghasilkan buah roh. Jadi mindset ini mesti ada dulu dalam pikiran kita, dalam konsep berpikir kita, dalam hati kita, bahwa kita adalah umat tebusan Allah yang sudah menjadi anak Allah dan harus menghasilkan buah atau memiliki buah roh. Sehingga kita, Bapak Ibu Saudaraku, mengerti panggilan kita yang sesungguhnya. Makanya Paulus mengatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi artinya kalau kita mau balikkan pernyataan ini, siapa yang tidak menyalibkan daging dan hawa nafsu dan keinginannya dan tidak menghasilkan buah roh, dia bukanlah milik Kristus. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi buah roh adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh, sedang tertanam di dalam Kristus. Nah, teori buah kan seperti yang kita pahami, saya ngerti semua kita tahu, tapi ini untuk mengingatkan dan menyegarkan kita kembali. Teori pohon yang berbuah itu, yang pertama harus ditanam dulu, dan tertanam, dijaga, disiram, dipupuk, lalu mengalami sebuah proses pertumbuhan dengan segala tantangan, resiko, masalah yang dihadapi. Dan ketika dia terus bertumbuh dan tertanam dengan akar yang terus merambat, terus mengakar, terus makin kuat, maka pasti kalau pohon itu baik menghasilkan buah. Jadi kita pun dalam Kristus begitu, Bapak Ibu. Kita mesti terus tertanam di dalam Kristus, kita harus terus ada dalam Kristus. Maka ketika kita terus taat, nurut, dan mau melakukan firman Allah dalam pimpinan Roh Kudus, maka itulah yang akan membawa kita kepada buah roh atau kita menghasilkan buah roh. Maka seperti yang saya katakan, ingat buah roh itu adalah pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan itu oleh karena ketaatan kita kepada firman-Nya dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, kita bicara tentang damai sejahtera. Buah roh damai sejahtera dalam bahasa Yunani disebut adalah eirene. Nah, eirene ini adalah berbicara tentang damai sejahtera. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani seperti yang sering kita dengar atau yang kita ucapkan seperti kata shalom. Nah, itu kalau kita berkata shalom, nah shalom itu sendiri adalah bahasa Ibrani yang mengatakan damai sejahtera bagi kita. Nah, damai dalam konteks Israel dalam perjanjian lama pada kala itu adalah damai dalam konteks shalom, adalah tidak ada perang, dalam keadaan makmur, semua tercukupi, semua terpenuhi. Nah, damai dalam shalom dalam perjanjian lama lebih mengarah kepada kenyamanan, ketenangan, ketentraman secara jasmani.
Jadi shalom yang dimaksud tidak ada perang, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, tercukupi. Maka itu disebut shalom, damai. Dalam konteks perjanjian lama, saudara. Jadi itu berarti kedamaian itu diakibatkan oleh keadaan sekitar kita yang begitu tentram, nyaman, tanpa perang, tidak ada huru-hara, tidak ada kekurangan, semua tercukupi. Tetapi buah roh dalam bahasa Yunani eirene ini adalah ini tidak berurusan dengan apa yang terjadi di luar diri kita. Ini tidak berurusan ada perang atau tidak ada perang, lagi berkelimpahan atau berkekurangan. Tapi ini berurusan dengan damai yang terjadi di dalam roh dan batin kita. Nah, ini mesti dibedakan Bapak Ibu. Jadi kata eirene atau damai sejahtera yang adalah buah roh, seperti yang saya katakan, buah roh itu adalah pekerjaan Allah melalui pekerjaan Allah dalam karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita taat pada firman dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah roh. Nah, buah roh damai sejahtera itu, eirene itu adalah sebuah kedamaian yang terjadi dalam roh dan batin kita. Sekalipun di luar atau mungkin dalam keadaan perang, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan bangkrut, atau dalam keadaan berlimpah, diberkati, sehat. Artinya situasi apapun yang terjadi di luar kita, itu tidak mempengaruhi damai yang di dalam hati dan roh kita. Nah, sekarang pertanyaannya, terus dasar apa yang membuat kita kok bisa damai dalam roh kita, dalam hati kita, padahal situasi di luar kita mungkin lagi perang, lagi kesulitan, lagi kekurangan, lagi sakit, lagi bencana contohnya. Loh, terus bagaimana kita mengalami damai dalam kondisi seperti itu? Dan itulah konsepnya orang perjanjian lama tentang shalom pada kala itu. Saya katakan tadi kan shalom dalam konteks perjanjian lama tidak ada perang. Tidak ada perang, semua tercukupi, berlimpah, bahkan aman, tentram kondisi yang ada di sekitarnya. Tapi dalam konteks buah roh adalah mau kita dalam perang atau tidak perang, mau kita dalam berlimpah atau kekurangan, mau kita sukses atau sedang bangkrut, atau mau kita sehat atau sakit, damai eirene dalam diri kita tidak akan pernah terpengaruh dan dipengaruhi. Lalu pertanyaan, apa yang membuat damai itu kok bisa ada dalam hati kita tanpa dipengaruhi situasi sekitar kita? Nah, ini urusannya dengan damai itu muncul dan damai itu terjadi apabila kita punya hubungan yang selaras dengan Allah, apabila kita punya hubungan yang harmoni. Harmoni, selaras, artinya kita, kalau dalam bahasa sederhananya gini, kita punya hidup tidak bersalah di hadapan Allah. Maka itulah yang membawa kita kepada sebuah kedamaian kekal. Sehingga ketika kita harmoni, selaras, sejalan, searah, tidak bersalah di hadapan Allah, maka damai ini melingkupi kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak dalam sebuah kekhawatiran, ketakutan tentang apapun. Nah Bapak Ibu, mungkin kita perlu beberapa penjelasan untuk bisa mengerti ya. Sama seperti ini Bapak Ibu. Coba di keluarga kita, contohnya kita nih suami istri ya. Suami istri Bapak Ibu Saudara, kalau suami dan istri tidak searah, tidak sejalan, tidak harmoni, membawa hati masing-masing, ego masing-masing. Saya mau tanya, kira-kira keluarga kita merasa nyaman, merasa damai nggak di rumah itu? Walaupun kita masih tetap satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Saya yakin kita tidak mengalami damai. Nah, damai ini kenapa kita tidak mengalami damai? Karena kita antara suami dan istri yang mestinya searah, sejalan, seprinsip, harmonis,
Tapi kita berseberangan. Kita punya ego masing-masing. Akhirnya ini yang membuat kita tinggal dalam satu rumah tapi tidak dalam sebuah damai. Tapi kalau kebalikannya, kalau suami dan istri tinggal satu rumah, ya tentu ada beberapa kekurangan, bukan berarti sempurna gitu ya. Tapi punya arah yang sama, punya tujuan yang sama, punya prinsip yang sama. Dan di dalamnya itu tidak selalu memperkuat ego masing-masing, tapi ada prinsip bagaimana keluarga ini supaya semakin utuh, semakin harmonis. Maka saya yakin keadaan ini akan membawa keluarga itu seperti berada dalam keluarga yang adem, damai. Bukan tidak ada perbedaan, bukan tidak ada perbedaan atau mungkin perbedaan pendapat. Ada, tapi ketika dalam sebuah prinsip atau dalam sebuah tujuan bagaimana supaya keluarga itu tetap bisa berjalan bersama, maka itu yang akan menghasilkan damai. Tapi saudara bisa lihat nggak bagaimana kalau keluarga atau dalam keluarga, apakah suami istri atau orang tua dengan anak atau siapa saja, ini bisa kita kaitkan di semua lingkungan, termasuk di lingkungan pekerjaan kita, termasuk di lingkungan kita bertetangga. Nah, coba kalau kita punya lingkungan bertetangga contohnya, kita nggak nyambung dengan tetangga kita nggak searah dengan dia, perasaan kita nggak sama, gitu maksudnya nggak nyambung gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dia, apa kita sejahtera? Kan tidak. Hati kita malah gusar, nggak senang gitu ya, emosi. Nah demikian dia dengan kita. Kenapa bisa terjadi? Kenapa? Karena tadi ada ketidaksesuaian, ada ketidakcocokan, ada yang tidak harmoni, ada yang bermasalah. Tapi kalau kita harmoni, kalau kita tidak ada masalah dengan tetangga, teman kerja, dengan keluarga, dengan siapa saja, kita bisa damai, tertawa bersama, cerita bersama, makan bersama, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah pengertian sederhana menunjukkan bahwa kalau kita hidup dalam ketidakharmonisan atau hidup dalam ketidakcocokan atau hidup dalam ketidakselarasan, maka akan membawa kepada sebuah namanya kemarahan, kekesalan, ataupun kita tidak mengalami sebuah damai sejahtera. Nah demikian kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi damai sejahtera atau eirene itu adalah buah Roh Kudus ketika kita makin selaras dengan Tuhan, makin cocok dengan Tuhan. Tentu kita belum sempurna, tapi kita makin selaras, makin searah, makin sejalan, makin seselera dengan Tuhan. Makin Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, kita makin mencintai kekudusan, makin mencintai kebenaran, kesucian. Nah ini akan membawa kita kepada damai sejahtera yang lebih, dan lebih. Yang mengerti sampai sini katakan amin Bapak Ibu Saudara. Sebabnya sederhananya Bapak Ibu, kalau kita bersalah kan pasti ada sesuatu tidak nyaman, tidak damai di hati kita toh. Kalau kita punya salah, walaupun orang lain tidak tahu, kan ada sesuatu yang membuat kita tidak damai. Gusar. Sebabnya banyak orang seperti itu, kalau kasus-kasus tertentu pun contohnya, ini kasus kriminal umum gitu ya. Dia membunuh, lalu dia mulai menghilangkan jejak dan tidak diketahui oleh orang lain. Dah, dia tertuduh toh, hati nuraninya membuat dia nggak sejahtera. Hati nuraninya terus membuat dia tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Ada ketidakberesan yang sedang disembunyikan. Sama seperti suami kepada istri contohnya. Dia menyembunyikan sesuatu. Tidak jujur. Tidak tulus kepada istrinya. Maka itu akan membuat dia tidak damai. Itu akan membuat dia gusar. Itu membuat dia tidak tenang. Sekalipun mungkin di depan istri dia senyum-senyum. Depan istri berpura-pura untuk semacam harmonis gitu ya. Tetapi pasti di dalam hatinya ada semacam tuduhan-tuduhan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa terjadi? Karena ada ketidakberesan antara di hati kita dengan pasangan kita. Itu
pasti terjadi, saudara. Nah, makanya dengan kita juga begitu. Kalau kita mungkin berkata, aku kenapa ya? Kok ketakutan, khawatir, nggak damai, gersang, kosong rasanya. Kita mesti cross check, kita ini sudah searah, sejalan, harmoni nggak dengan Tuhan. Kalau kita sudah harmoni, itu sebabnya kan ada istilah begini. Karena bicara damai sejahtera itu juga itu bicara tentang erat hubungannya dengan hidup dalam kebenaran. Jadi itu makanya ada istilah berkata, berani karena benar, takut karena salah. Nah, jadi itu prinsip damai sejahtera itu sangat berkaitan dengan namanya kebenaran. Jadi prinsip damai yang hakiki adalah bahwa damai sejahtera tidak akan dapat dipisahkan dari kebenaran atau kekudusan. Damai sejahtera itu dan kebenaran itu selalu berjalan beriringan. Jadi kalau saudara benar, saudara tidak akan takut dan tidak akan pernah gusar dan tidak akan pernah mengalami sebuah kegelisahan. Sebabnya kalau kita pun dipersalahkan, contohnya kita dipersalahkan nih, padahal kita nggak salah, kita tahu kita tidak salah dan kita tahu kita benar, hati kita tenang kok, hati kita tenang. Nggak apa-apa saya dituduh katanya, kita bilang begitu, nggak apa-apa saya dituduh. Yang jelas saya tahu dan saya pastikan dan Tuhan tahu aku tidak melakukan seperti itu. Nggak apa-apa saya tanggung semuanya. Tetapi hati, artinya walaupun mungkin dia dibully, nama baiknya dirusak, bahkan bisa jadi dia diperlakukan secara fisik dianiaya, bisa aja. Tetapi karena dia tahu dia benar dan tidak melakukan kesalahan, di dalam batinnya tetap tenang. Karena dia, kenapa bisa, maksudnya kenapa dia merasa di dalam hatinya tetap tenang? Karena dia tahu dia benar-benar tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tapi berbeda dengan orang, dia bersalah, tidak dibully orang, tidak dianiaya atau tidak dimarahi. Dia bersalah karena kesalahannya itu kan disembunyikan dari manusia. Jadi manusia tetap tidak melakukan sebuah penghukuman kepada dia, baik hukuman sosial, hukuman fisik atau hukuman apapun. Tapi tahu nggak, ketika itu kita simpan dalam hati dan kita sadar kita bersalah di hadapan Tuhan, itu akan membuat kita gusar dan tidak nyaman. Makanya Bapak Ibu Saudara, apapun yang membuat kita dalam batin dan hati kita sedang gusar dan tidak nyaman hari ini, kita periksa. Itu yang membuat kita tidak mengalami sebuah kedamaian. Contohnya kan begini. Nah, saya kaitkan ini boleh dengan berbagai hal, kelemahan-kelemahan kita. Sama seperti kalau kita melihat orang lain yang kita tidak suka, yang kita benci, pasti tidak damai hati kita. Kenapa bisa tidak damai? Masalahnya sebenarnya bukan orang itu. Tapi masalahnya adalah kepahitan, kebencian yang ada dalam hati kita, itulah yang membuat damai itu terhalang, yang membuat damai itu terkekang, yang membuat damai itu hilang. Maka bagaimana caranya? Itu sebabnya kita mesti taat pada firman Allah yang berkata, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Kan klunya sudah saya kasih tahu, teorinya kan sudah saya tahu, bagaimana supaya buah roh ada dalam diri kita, taat, nurut, dan harus mau melakukan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi salah satu kedamaian tidak terjadi dalam diri kita karena kita tidak selaras, tidak harmoni dengan Tuhan. Kenapa kita tidak harmoni dengan Tuhan? Karena ada perintah dan firman-Nya yang sering kita abaikan. Contoh Pak, salah satu, saya sudah sebut tadi, kepahitan, kebencian. Ketika kita membenci orang lain, kita berpikir orang ini nggak tahu diri ya. Dulu udah aku tolong ini, waktu susah dia datang pada saya. Waktu sekarang dia sudah tidak susah lagi, dia melupakan saya begitu aja. Nah, ada yang keliru kan di sini. Ini pasti kita tidak sesuai dengan prinsip Tuhan. Maksudnya gimana, Pak? Kan memang orang itu pernah kita tolong dan sekarang lupakan kita. Wajar dong kita sakit hati. Itu dalam konteks manusia. Tapi dalam konteks Allah apa? Kita, saudaraku, harus sadar kita hanyalah hamba, perpanjangan tangan Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapapun. Jadi
kita dapat upah itu bukan dari orang itu, kita dapat upah itu dari Allah yang Tuhan kita dan kita hambanya. Jadi orang itu mau ingat kita, lupakan kita, mestinya kita tidak terganggu dan tidak tersinggung. Tapi kebanggaan kita adalah kita sudah sukses melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, yakni berbuat baik pada orang itu. Maka itu sebabnya saudara-saudara, disinilah perlu kita melihat supaya kita bisa selaras dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita selalu merasa berhak untuk mendapat perlakuan dari orang lain yang kita lakukan buat baik kepada dia, nah itu yang mengganggu sukacita dan sejahtera kita. Maka sekali lagi, damai sejahtera itu terjadi dalam diri kita apabila kita harmoni, selaras, sejalan dengan Allah. Sederhananya sama seperti musik. Musik itu kalau dimainkan dengan harmoni yang tepat, itu begitu menenangkan hati kita, begitu mendamaikan hati kita. Tapi kalau sudah dimainkan dengan harmoni yang salah, yang false, itu mengganggu jiwa kita, mengganggu ketenangan kita. Ada stop lah. Itu justru membuat saya tidak tenang. Nah, itu sebabnya sederhananya hari ini mari kita sejalan dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tentu semua kita, Tuhan punya urusan masing-masing dengan kita. Ada hal yang perlu diperbaiki dari kita. Apakah kesombongan kita, kemunafikan kita, ketidakjujuran kita, ketidakkudusan kita, kekerasan hati kita, semua kita punya. Maka itu sebabnya Tuhan punya urusan secara personal kepada kita. Apakah kita mungkin orang yang khawatir, takut? Apakah kita orang yang selalu terkungkung dengan masa lalu? Apa kita terikat dengan dosa hari ini? Apa saja, saudara. Dan Tuhan akan membereskan itu kalau kita membuka diri kepada Roh Kudus, taat pada firman Allah, dan kita mulai selaraskan diri kita kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Itu yang membuat damai sejahtera bagi kita. Makanya dunia mau bergoncang, berkelora pun tidak akan mengganggu damai kita. Sebab damai itu adalah urusannya dengan Allah yang tidak berubah, Allah yang tidak kekal. Tidak urusannya dengan ekonomi, tidak urusannya dengan politik, tidak urusannya dengan keuangan, tidak urusannya dengan kesehatan, tidak urusannya dengan keadaan-keadaan sekitar. Tapi ini urusan damai. Oleh karena kita, kalau bahasa sehari-hari di sini katakan cun, ngam, atau cocok, selaras, tepat dengan apa yang Allah mau. Maka ketika kita ada di hadapan Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak dalam kegusaran, tapi kita dalam ketenangan, kedamaian, karena kita hidup dalam kebenaran. Tentu bukan berarti kita langsung sempurna, tapi ketika kita tetap mulai tepat berjalan bersama Tuhan, itulah jalan damai sejahtera. Tapi ketika kita menyimpang dari Tuhan, baik dari pikiran hati kita, itulah jalan kekhawatiran, ketakutan, dan itulah jalan kesengsaraan dalam diri kita. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, itulah jalan damai sejahtera itu. Amin buat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu diberkati Tuhan, katakan amin. Semoga firman ini memberkati kita semua dimanapun kita berada, dan kiranya nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini atas semua kebaikan-Mu dan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Biar kami mengalami damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau searah, sejalan dengan Tuhan. Ketika kami punya ketepatan yang benar di hadapan-Mu, itu membawa kami mengalami sebuah sejahtera yang dari surga. Tapi ketika kami melakukan sesuatu yang keliru dan salah di hadapan-Mu, tentu itu akan menggusarkan hati kami, menghantui kami, mengintimidasi kami, sehingga kami tidak mengalami sebuah sejahtera. Olehnya Tuhan, hamba-Mu berdoa berkati setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini. Tuhan, arahkan kami terus untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, arahkan kami terus untuk hidup bagi kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, kami mau terus diarahkan oleh firman-Mu. Kami mau terus dibimbing. Baik Bapak Ibu Saudara, ambil waktu sejenak untuk berdoa. Biar damai sejahtera Tuhan turun atas hidup kita, kita harus takluk kepada firman-Nya. Apapun yang Tuhan mau bereskan dari hidup kita,
Sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah harus dibereskan supaya kita bisa mengalami damai Tuhan. Karena damai itu terjadi ketika kita benar-benar nyambung, menyatu, selaras, harmoni dengan Tuhan, searah dengan Dia. Maka itulah yang akan membawa kita kepada sebuah kedamaian kekal. Kalau selama ini kita belum mengalami kedamaian kekal, mari kita lihat, mari kita cross check. Apakah ada keangkuhan hidup dalam kita, kesombongan, kemunafikan, dosa-dosa lain, apapun itu saudara, kebencian, kepahitan. Ini akan mengganggu sejahtera kita karena kita sudah tidak sefrekuensi lagi dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa berkati kami semuanya. Ubahkan kami semuanya Tuhan, supaya kami benar-benar mengalami anugerah-Mu dan mengalami berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, firman yang kami dengarkan memperbarui hati jiwa roh kami. Ini doa kami Tuhan, ini kami, dan kami yakin nama-Mu dimuliakan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir dalam Mesbah Doa Pagi. Berkati Tuhan Sylvia Catherine Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati Ibu Pistali Haninuna, berkati Ibu Elfrida Nenggolan, berkati Ibu Helena Nababan, berkati Desi Sreger, berkati Ibu Sina Sirait, berkati Taris Bayang, berkati Bapak Jansen Putra Nenggolan, berkati Perawati Cuita, Ibu Perawati Cuita, berkati ya Tuhan Yesus Ibu Aulia Depalia Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu Tina Tini Tindaun, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Ibu Dorta Bakara Bapa, Tuhan menyatakan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati Pak Edi Manurung, berkati Ibu Yanti, Tuhan memberkati Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati Nopri Purba, biarlah kasih setia-Mu terus ada dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Borus Sitohang Nyonya Simbolon Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan terus kasih setia-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami Bapak. Berkati Romaman Roy Bapak, berkati Ibu Magdalena Ginting dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu El Santri Sihombing, dan Tuhan memberkati Bapak Desmond Simangusong Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan terus kuasa-Mu dan anugerah-Mu bagi setiap umat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya setiap apapun yang sedang kami rindukan, apapun yang sedang kami pergumulkan, Tuhan tolong. Kami berdoa secara khusus buat permohonan doa dari Ibu Sina Sirait, di mana ya Tuhan orang tua dari ibu ini tidak bisa berbicara. Kami berdoa buat Opumida Limbong Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat Opumida Limbong. Pada saat pagi hari ini, dalam nama Yesus, oleh belas kasihan Tuhan, oleh karunia Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Tuhan kami memohon Bapa, kami memohon Bapa, di kesempatan yang Tuhan masih beri, umur yang masih Tuhan beri, masa tua yang Tuhan beri, kami berdoa, apapun yang mencoba ya Tuhan, membuat Opumida Limbong tidak bisa bicara, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buka mulut, buka Tuhan jamah lidah supaya bisa berfungsi, supaya bisa berbicara dengan baik. Hari ini kami perintahkan apapun yang mencoba ya Tuhan, membawa atau membuat Opumida Limbong tidak bisa bicara, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buka jamah, sembuhkan sehingga bisa berbicara. Kalau apapun yang mengikat, kami tolak, batalkan, hancurkan tuh di dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpuji Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Berkati semua umat-Mu Tuhan, bahkan juga yang ada yang hadir pagi ini Tuhan. Berkati juga, menyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi Ibu Marcella Semajuntak. Tuhan memberkati juga Potnida Sidabutar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Biner Sematupang dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, anugerah-Mu bagi setiap umat-umat-Mu ya Tuhan.
yang hadir bahkan yang setia di dalam Mesbah Doa Pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk mengakhiri Mesbah Doa Pagi ini. Tapi kami percaya anugerah-Mu, cinta setia-Mu tidak pernah berakhir dari hidup kami. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tadahkan tangan kita terima berkat Tuhan dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu pagi ini. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau sukacita dan berkat perlindungannya. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuasa Roh Kudus telah menolong, melindungi, menyertai dan memberkati kita pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Baik, saya ucapkan selamat pagi dan salam buat kita semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Puji Tuhan dan terima kasih buat kebersamaan kita semuanya. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan atas seluruh kehidupan kita. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita Bapak Ibu. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati Ibu Perawati, Cuita, Tuhan berkati Ibu Vistalia Haninuna, Tuhan berkati Taris Sebayang, Tuhan berkati Desi Sregar, Ibu Sina Srait. Tetap semangat dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati Roma Manroy. Selamat beraktivitas dan semua kita Bapak Ibu Saudara yang hadir di Mesbah Doa Pagi ini, saya ucapkan selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kita semuanya. Sampai jumpa besok pagi di Mesbah Doa Pagi jam 5 waktu Indonesia bagian Barat dan jam 6 waktu Malaysia. Tuhan berkati kita dan sampai jumpa besok pagi. Shalom, God bless you all.